Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Puspa. Hari ini materinya adalah tentang mata kuliah selling atau administrasi penjualan dengan materi tentang hubungan baik. Peranan hubungan baik, hubungan timbal balik. Nah, hubungan baik itu juga hubungan timbal balik. Dalam banyak hal, faktor pergaulan menentukan keberhasilan seseorang. Hal ini disebabkan karena manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi, hubungan timbal balik itu terjadi karena terjalinnya hubungan baik dan pergaulan yang baik. Jadi, banyak hal faktor pergaulan itu bisa menentukan keberhasilan. Contohnya yang sering diceritakan keberhasilan dari Hairul Tanjung. Beliau networkingnya luar biasa dari mulai sekolah dulu ya, sangat menjaga hubungan baik dengan teman-temannya. Jadi kesuksesan itu ya karena networking juga, maksudnya bukan dalam arti dibantu, tetapi dalam bisnis networking itu sangat membantu untuk kesuksesan bisnisnya. Jadi bisa saling simbiosis mutualisme, dapat saling menguntungkan gitu ya dengan adanya networking dari pertemanan ini. Jadi kalian itu selama berteman baik, dijaga hubungannya, mungkin satu hari ada yang menjadi direktur, kemudian ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pejabat gitu ya. Namun dalam urusan networking, bisnis bisa saling berkaitan dan dapat saling membantu dan menghantarkan kesuksesan kalian menuju yang lebih baik lagi. Nah, pergaulan yang dapat menimbulkan hubungan baik itu misalnya teman lama, teman sewaktu sekolah mungkin, bahkan dari SD. Saya pun dari SD masih ada masih ada komunikasinya gitu ya dengan teman-teman SD, bahkan teman TK meskipun sedikit. Kemudian teman SMP, teman SMA apalagi, bahkan teman-teman SMA teman-teman SMA itu juga banyak yang berbagai profesi. Nah, kita bisa membangun networking dari situ dalam bisnis kita. Gitu ya. Kemudian teman kuliah dan lain sebagainya. Nah, jadi pertemanan itu terus dijaga hingga nanti karena pertemanan itu tidak putus seolah saudara gitu ya. Nah, itu bisa sangat bermanfaat sekali dalam perkembangan bisnis kita bila kita bisa dapat memanfaatkannya dengan baik. Kemudian teman dalam organisasi. Nah, teman dalam organisasi juga bisa saling membantu gitu ya. Seperti saya yang memang sudah berpindah dari organisasi satu dan lainnya, itu teman-teman dari organisasi-organisasi atau kantor-kantor sebelumnya kita masih keep in touch gitu ya, berhubungan. Nah, itu kadang-kadang juga banyak project-project itu datang dari situ karena tahu kita sekarang pekerjaannya apa, kemudian mereka lebih percaya karena ada hubungan pertemanan, ya akhirnya banyak proyek-proyek yang diberikan. Kemudian teman sekolah, seperti tadi ya, teman sekolah, teman SD, SMP, SMA, kemudian teman dalam kegiatan sosial. Nah, jaga hubungan pertemanan karena teman yang baik juga akan membawa kita menuju kebaikan juga. Hubungan baik perorangan. Faktor pergaulan banyak menentukan keberhasilan seseorang, sehingga usahakan bergaul dengan luas dan baik. Bergaul dari segala kalangan, karena itu kemungkinan besar akan dapat membantu kita. Pergaulan yang baik akan memberikan kita efek yang baik juga. Jadi bertemanlah dengan teman-teman yang baik, yang positif, yang dapat memberikan kita memberikan kita banyak manfaat. Hidup adalah saling tolong-menolong, sehingga usahakan banyak menolong orang jika ingin suatu saat ditolong orang. Jadi itu memang sangat benar ya. Kalau kita saling menolong orang lain, nah tanpa sadar pada saat kita kesulitan juga kita akan dipermudah. Kemudian berikutnya banyak membuat teman. Saat ini itu juga banyak juga
banyak membuat teman saat ini akan banyak teman juga di masa mendatang. Jadi kita sebaiknya banyak-banyak berteman. Apalagi teman-teman yang baik. Jadi carilah teman yang baik karena akan membawa kebaikan buat kita juga. Berikutnya, semakin tinggi sekolah Anda saat ini, semakin besar kemungkinan satu atau beberapa teman menduduki posisi penting kelak. Nah, itu juga sangat penting untuk bisa kita membangun relasi dan untuk kita bisa membangun networking. Apalagi di dalam bisnis, networking itu juga sangat penting. Siapa tahu bisnisnya berhubungan, kita dapat saling membantu. Seperti teman saya buka satu bisnis di bidang kesehatan, gitu ya, di bidang kesehatan, dan bantuan-bantuan atau pihak-pihak yang membantu itu teman-teman yang lain yang membangun IT-nya. Ada teman yang memang sangat pakar di bidang IT, manajemennya, finance-nya, dan semuanya itu adalah teman-teman. Sampai dengan desain kantornya. Nah, itu adalah semua teman-teman lama. Nah, disitulah gunanya networking. Kita bisa sangat saling membantu. Nah, berikutnya adalah seseorang yang berjiwa bisnis adalah orang yang berani mendatangi atau menemui orang penting dan berani mengutarakan keinginan, permintaan, atau ajakan terkait bisnis. Jadi, untuk orang yang berjiwa bisnis sangat penting untuk menjaga hubungan baik dan membangun networking untuk perkembangan bisnisnya ke depan. Kesan, citra, dan keinginan umum individu. Kesan dan citra. Sebagian orang sering bertanya tentang faktor apa yang sebenarnya berperan dan menentukan keterkaitan seseorang, sehingga hubungan baik dapat terjalin. Jawabannya dapat bermacam-macam, dan uraian berikut mungkin akan membantu untuk memahami hal tersebut. Yang pertama, jika seseorang pernah membeli suatu barang di satu toko, maka ada tendensi dia akan kembali lagi ke toko tersebut, kecuali jika dia kecewa atas pembeliannya yang terdahulu. Yang kedua, untuk yang pertama itu memang kalau puas kita akan kembali lagi. Saya sangat puas dengan salah satu rumah makan ya. Rumah makan itu pegawainya, manajemennya tuh in touch banget dengan customernya, pengunjungnya gitu ya, sampai hafal, kemudian bisa bercengkrama, helpful gitu. Jadinya kita senang makan di sana. Nah, jadi kita akan saya jadi sering kembali, hampir setiap hari malah pada waktu itu gitu ya. Itu karena memang pelayanan dan lain sebagainya memuaskan. Berikutnya, jika seseorang mengatakan kata asin atau masam, maka orang lain yang mendengarkan kata itu akan merasakan seolah-olah di mulutnya ada makanan yang berasa asin atau masam. Jadi kita coba untuk berpikir positif, karena berpikir positif orang lain juga akan tertular atau auranya sampai untuk bisa berpikir positif juga. Gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu yang negatif, maka orang-orang sekitar pun akan merasakan kalau kita auranya negatif. Begitu. Berikutnya adalah manusia itu ditakdirkan sebagai makhluk yang memiliki otak dan perasaan yang tinggi. Jadi manusia itu mempunyai akal dan daya ingat yang tinggi pula. Keinginan umum. Jika seseorang ingin sukses dalam hidupnya, termasuk dalam keluarga dan bisnis, maka salah satu kunci keberhasilan adalah seni bergaulnya. Bagi seorang penjual atau pemasar produk jasa, hal ini sangatlah penting. Demikian bagi para pengusaha yang ingin sukses dalam pergaulan ke atas dan ke bawah. Kiranya perlu memperhatikan dan memahami hal-hal apa saja yang dapat menyenangkan orang lain, terutama orang penting. Maksudnya memang orang-orang yang memiliki
pengambil keputusan. Nah, itu kita juga penting untuk memiliki networking kepada orang-orang yang bisa mengambil keputusan. Itu juga sangat membantu bisnis kita, penjualan kita, produk kita ke depannya. Jadi networking, pertemanan, hubungan baik itu sangat penting. Nah, jadi bergaul yang baik, nah kita harus bisa humble, bisa memahami orang lain, bisa berpikir positif. Nah, itu bisa memperkuat pergaulan kita dengan orang-orang lain yang memang pergaulan itu juga sangat kita butuhkan untuk perkembangan bisnis kita. Baik customer, klien, dan lain sebagainya itu merupakan networking kita juga. Keinginan umum individu. Setiap orang ingin dan suka dihargai dan dianggap orang penting. Nah, agar seperti itu kita juga harus bisa menghargai dan menganggap bahwa semua orang itu penting tanpa memandang bulu, melihat dia siapa dan lain sebagainya. Setiap orang senang jika dipuji atau dibesarkan hatinya. Nah, apabila juga networking kita, bisnis kita juga lancar, perlakukan semua orang dengan baik. Puji apabila memang layak dipuji dan besarkan hatinya. Begitu juga dengan klien, begitu juga dengan customer. Itu juga senang dihargai, senang dipuji dan dibesarkan hatinya. Yang nantinya akan membuat dia kembali lagi kepada kita karena memang kita merupakan entah toko kita, entah bisnis kita, entah kitanya itu nyaman sehingga mereka senang berbisnis atau berteman atau memiliki hubungan baik dengan kita. Berikutnya adalah setiap orang senang terhadap keindahan dan kemesraan dan senang jika diberi simpati dan senang juga jika diungkapkan secara positif apa yang disenangi dan disayanginya. Maka dari itu, jika kelima sifat itu dapat dihayati, diamalkan dan dimanfaatkan secara baik dan arif, maka pastilah kita akan sukses dalam pergaulan, dalam bisnis, dan dalam kehidupan. Karena kita bisa memperlakukan orang lain seperti bagaimana orang ingin diperlakukan. Sekian materi tentang hubungan baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan materi tentang teknik menjual. Dan untuk menyambung materi ini juga itu akan dibahas mengenai love language atau bahasa cinta yang dimana setiap orang itu senang diperlakukan dengan 5 hal. Meskipun biasanya orang akan memilih 2 hal saja. Apa itu? Itu akan ada di next video. Oke, jangan lupa terus disimak, like, comment, and subscribe. Kemudian juga nyalakan loncengnya untuk notif kuliah-kuliah berikutnya. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.